Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kotimah TV yang berbahagia, di pagi hari ini kami sedikit menyampaikan beberapa hal bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang cukup beradab. Terbukti bahwa perilaku dan adab daripada orang Indonesia itu yang selalu unggah-ungguh, sopan santun, yang kadangkala bahwa bangsa Indonesia tidak perlu diajarkan tentang masalah itu pun adalah sudah berlaku. Bahkan dari perilaku dan sopan santun adab daripada orang Indonesia itu memang sudah menjadi perilaku dalam keseharian. Bahkan sampai ketika kucing mati pun itu masih tetap diperlakukan dengan baik. Dikafani, kubur. Karena apa? Karena diajarkan tentang perilaku daripada adab yang cukup baik. Ketika ada bangsa lain datang ke Indonesia, Belanda telah menjajah. Bahkan bukan sekedar Belanda, ada orang-orang Yaman yang datang ke Indonesia, bagian daripada Belanda, bagian dari penjajah, karena yang mendatangkan adalah orang-orang Belanda. Bahkan orang-orang Cina pun hadir saat itu, walaupun hanya untuk berdagang. Tapi sama, adalah bangsa lain yang datang ke Indonesia. Itu tetap bahwa perilakunya bangsa Indonesia terhadap penjajah pun adalah ada tata krama dan sopan santun yang sangat luar biasa. Bahkan sampai dipanggil Ndoro. Istilah Pak Yai Nuril kemarin, penjajah pun dipanggil Ndoro. Orang Cina pun dipanggil juragan. Itu betapa perilaku orang Indonesia yang sangat luar biasa. Ndoro Habib Lutfi dipanggil Ndoro. Padahal mereka adalah bagian daripada penjajah. Saat itu dipanggil Ndoro, juragan. Akan tetapi apa imbal baliknya? Mereka dibela ketika zaman Pak Karno, seperti halnya kasus Rohingya. Rohingya itu adalah ketika Myanmar atau saat itu adalah didatangkan oleh orang-orang Inggris, karena saat itu Myanmar dijajah oleh Inggris. Dulu namanya Burma. Burma dijajah oleh Inggris, lalu didatangkan orang-orang dari Bangladesh atau dari India mungkin untuk membantu Inggris menjadi tentaranya di sana, menjadi bagian daripada penjajah Inggris. Orang-orang Rohingya itu ketika merdeka Myanmar itu maka diusirlah. Tahun 1982 itu diusir. Semua orang-orang Rohingya yang ada di sana diusir. Ketika merdeka pun adalah tidak diakui sebagai warga negara Indonesia Rohingya oleh Myanmar. Tidak punya KTP, pemerintah pun adalah masa bodoh. Akhirnya puncaknya diusir yang sampai sekarang pergi kemana-mana, ada yang di Malaysia, ada yang di Singapura, ada yang juga di Indonesia, di Aceh sana, di penampungan Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka tidak punya negara,
tidak punya kewarganegaraan. Makan hanya mencari belas kasihan daripada orang-orang yang telah didatangi dalam pengungsian tersebut. Apakah bangsa Indonesia seperti itu? Tidak. Ketika Pak Soekarno memberikan suatu kebijakan agar warga negara yang bukan orang Indonesia atau imigran-imigran, baik dari Cina maupun dari Yaman saat itu, karena Belanda telah kalah, diusir oleh Jepang. Ketika merdeka Indonesia, maka Pak Soekarno memberikan kebijakan agar imigran harus pergi ke negaranya masing-masing. Apa yang terjadi? Dibela oleh orang NU, dibela oleh ulama NU, Wahab Hasbullah. Lalu apa yang terjadi? Agar membaur menjadi warga negara Indonesia, diberikan KTP-nya di sana. Karena bermanfaat katanya. Orang Cina masih mending, ketika membaur dengan warga negara Indonesia, namanya pun berubah. Tidak nama asli Cina itu. Ada yang Sumitro, ada Logito, ada Hartono, ada Cahyono, dan lain sebagainya. Membaur. Walaupun tetap mengaku dirinya kastanya adalah kasta nomor 1 di Indonesia ini. Sampai-sampai kita pun kepada warga negara orang lain, warga negara lain pun manggilnya juragan. Para Habib tidak begitu membaur dengan Indonesia. Nyatanya sampai sekarang pun adalah mereka namanya pun tidak berubah. Ada Habib Hanif Al-Atos, ada Habib Syekh Asyegab, dan lain sebagainya, nama-nama lain. Nama-nama Yaman itu. Sementara kalau orang Cina masih mending. Pakaian pun juga sama. Mereka para Habib pakaian Yaman masih. Akan dengan bangga jubahnya itu. Tidak mau bangga menjadi orang Indonesia seperti orang Indonesia. Sampai bahkan dalam hal pernikahnya pun adalah mereka yang disebut suku Fu itu, Syarifah tidak boleh dinikahi oleh orang Indonesia atau selain daripada warga atau marga mereka atau terah keturunan mereka. Tapi kalau yang laki-lakinya boleh menikahi Indonesia, orang Indonesia. Kurang apa warga negara kita? Kurang apa bangsa kita? Kurang apa rakyat Indonesia terhadap mereka penghormatannya? Dia pun sampai masih dipanggil Ndoro. Orang yang pernah menjajah bersama Belanda, yang didatangkan Belanda, sampai sekarang pun masih dipanggil Ndoro Habib. Betapa orang Indonesia punya adab yang sangat luar biasa. Ketika tahun 1990-an mungkin, kalau tidak salah, seorang ketua MUI, Kiai Haji Hasan Basri, menyatakan bahwa Duriah Kanjeng Nabi di Indonesia tidak ada. Siapa yang membela? Gus Dur. Walaupun Gus Dur dalam konteks ada Duriah Kanjeng Nabi, bukan mengakui bahwa Habib itu adalah Duriah Nabi, tapi masih ada banyak bahwa di Indonesia adalah keturunan Nabi. Tapi apa yang imbalannya? Ketika mereka aman, sudah tidak lagi diklaim bahwa dia bukan keturunan Nabi atau tidak ada keturunan Nabi di Indonesia, dibela oleh Gus Dur. Apa mereka imbal baliknya? Habib Rizik menyatakan bahwa Gus Dur itu adalah buta mata dan buta hati. Betapa menyakitkan dan kepedihan yang disampaikan, diucapkan seorang Habib Rizik. Tidak ada berterima kasih. Tidak ada matur nuwun kepada bangsa ini. Bahkan akhir-akhir ini pemerintah dicaci maki. Pak Jokowi disebut Jokodok lah. Istana-istana iblis lah, dan lain sebagainya. Tidak merasa bangga ada di Indonesia. Seakan-akan masih tetap dia setengah-setengah mengakui kalau dirinya adalah orang Indonesia.
Padahal dia baru hanya tiga generasi ada di Indonesia. Baru 3 generasi, abad 19 ada di Indonesia. Tapi nyatanya bahwa mereka seakan-akan kalau memang tidak merasa bangga, silakan pulang saja ke negeri Yaman sana. Yang sekarang masih perang, negeri Yaman yang miskin luar biasa. Kita betapa menghargai mereka, tapi mereka tidak mau menghargai kita. Kita direndahkan, dilecehkan, dihina. Bahkan kita harus menyembah-nyembah kepada mereka. Terbukti sekarang pas ketika bahwa berdasarkan hasil tesis daripada Kiai Haji Imaduddin, ternyata adalah mereka adalah bukan zuriyah Nabi, bukan keturunan Nabi. Tes DNA pun juga tidak ada, Arab pun juga tidak ada. Jangankan keturunan Nabi, darahnya itu ketika di tes DNA itu, keturunan Arab pun juga tidak. Yang menurut kesimpulan daripada para ahli bahwa mereka adalah hablugenya adalah G itu berarti orang Yahudi. Akan tetapi bahwa bukan berarti kita mendiskreditkan atau ada suatu trust di sana. Tidak. Selama mereka berperilaku baik di Indonesia, kita hargai, kita hormati, kita muliakan. Bukan karena aku sebagai keturunan nabinya, tidak. Jadi segala sesuatu silahkan berada di Indonesia bersama kita. Nggak jadi masalah. Selama mereka adalah juga menghargai kita. Sama. Akan kita muliakan tentang ilmunya. Kita muliakan tentang perilakunya. Jangan mendawiri. Pengen dihargai, pengen dihormati. Tapi tidak mau juga mereka seakan-akan membaur dengan bangsa kita. Pengen trah nomor 1. Dulu kalian masih menjadi trah nomor 1, kasta nomor 1 ketika zaman penjajah Belanda. Belanda sudah tidak ada lagi di sini. Saya rasa orang menyadarkan para muhibin tentang sejarah awal itulah yang kadang-kadang tidak begitu paham mereka. Cinta buta, muhibin, cinta mati pada para habib. Padahal kasusnya sama seperti halnya Rohingya. Mereka didatangkan oleh Inggris ke Myanmar, menjadi ikut menjajah, lalu pas ketika merdeka diusir. Betapa berterima kasih kepada Indonesia, dia masih tetap ada di Indonesia. Kasusnya juga sama, orang Indonesia pas ketika dibawa oleh Belanda ke negeri Suriname, ikut babat alas di sana, sempat ada konflik ketika sudah merdeka daripada Myanmar. Apa yang terjadi? Sempat bahwa orang-orang Jawa, Indonesia yang ada di sana pun sempat diusir, terjadi konflik itu. Tapi alhamdulillah ada perdamaian, akhirnya Suriname pun, orang-orang Indonesia yang ada di sana pun, yang didatangkan oleh Belanda dari Indonesia, dari Jawa ke Suriname pun sudah berakhir konfliknya. Dan sekarang tetap menjadi warga negara Suriname. Ketika para Habib, orang-orang Cina yang ada di Indonesia pun sudah membaur. Sudahlah kita menjadi orang warga negara biasa, seperti jangan seakan-akan Indonesia itu negara yang paling, kalau tidak ada Habib tidak akan bisa mulia, kalau tidak ada Habib tidak ada penyebaran Islam. Itu salah. Wali Songo lebih dahulu menyebarkan agama Islam yang ada di Indonesia. Jadilah warga negara Indonesia yang baik. Kalau tidak ingin seperti halnya Rohingya yang sampai sekarang pun tidak memiliki negara, tidak punya kewarganegaraan, makan pun hanya meminta-minta kepada negara yang telah disinggahi. Ada isu bahwa nanti Rohingya akan dikasih pulau seperti di Bangladesh sana. Hati-hati, ini politik. Alasan juga Palestina yang sekarang digempur oleh Israel nanti akan diberikan perlindungan oleh bangsa Indonesia, akan dikasihkan pulau agar Palestina aman dari serangan-serangan Israel katanya. Itu politik. Di atas namakan Palestina, di mana-mana bendera Palestina. Tapi apa yang terjadi? Bisa jadi nanti malah justru yang akan datang adalah bukan orang Palestina, tapi orang-orang Yaman yang di sana pun adalah orang banyak kelaparan. Karena apa?
Karena mereka juga negara miskin yang butuh. Oleh karena itu mari, pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, bersyukurlah di Indonesia ini kita masih dengan berbuat baik kepada mereka. Bukan kita benci terhadap hati, tapi meluruskan. Jangan membelokkan sejarah, jangan bikin makam palsu. Jangan kita senantiasa dijadikan budak-budak mereka, muhibin yang tidak sadar dijadikan budak-budak mereka, budak dari para penjajah yang sampai sekarang pun seakan-akan tidak mau berubah. Secara situ aja dari kami. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.